I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Upun Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia dibagi secara vertikal dan horizontal. Mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia secara vertikal, yang pertama yang akan kami bahas adalah soal pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu peran terstruktur dan bertingkat. Artinya setiap pemegangan peran ini memiliki kedudukan yang tidak sama. Pembagian tersebut adalah seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar. Sebelum pembagian kekuasaan secara horizontal, pembagian vertikal berarti pembagian yang sifatnya memiliki urutan dari atas ke bawah. Ini adalah bentuk pembagian yang umum kini kenali, tetapi itu bukan menjadi satu-satunya mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia. Masih ada horizontal. Dalam pembagian kekuasaan secara horizontal ini diperlukan adanya konsistensi dari semua pemilik para peran karena sifatnya musib dan untuk kemajuan bangsa. Dan untuk pembagian di sektor horizontal, peran-peran yang ada di pemerintahan negara Indonesia antara lain: 1. Kekuasaan legislatif. Hasil mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia secara horizontal adalah lembaga legislatif. Lembaga ini memegang peran untuk menyusun undang-undang di pemerintahan Indonesia. DPR adalah contoh lebih lembaga ini. 2. Kekuasaan konstitutif. Selain lembaga legislatif, ada lembaga konstitutif yang memiliki peran untuk setuju atau mengubah undang-undang dasar. Kekuasaan konstitutif ini terdiri dari anggota MPR dan sifatnya juga berada di pusat. Kekuasaan konstitutif ini tidak secara asal dipilih. 2. Kekuasaan eksekutif. Selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif yang memiliki kekuasaan yang memegang peran ini pemerintahan pusat sesuai yang tertera di Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat 1. Mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia adalah Presiden. 4. Kekuasaan yudikatif. Dalam hal yudikatif ini dipegang kekuasaan lebih Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 24 ayat 2, pemegang kekuasaan yudikatif adalah kehakiman untuk kegiatan yang berdasarkan lingkungan pengadilan secara luas. 5. Kekuasaan inspektif. Dan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan Indonesia yang terakhir adalah kekuasaan inspektif secara luas. Pemegang kekuasaan ini mengatur sekaligus memegang tanggung jawab keuangan negara, dan pemegang peran ini adalah BPK. 6. Kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter sesuai dengan namanya, kekuasaan moneter ini sifatnya adalah untuk mengatur keuangan baik di pasar nasional maupun internasional. Kekuasaan moneter dipegang oleh BI dalam sistem pemerintahan di Indonesia saat ini. Menjalankan peranan dalam pemerintahan ini terbagi menjadi bagian secara vertikal dan horizontal. Vertikal ini memiliki urutan dan kedudukan tersendiri, sedangkan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia memiliki peran secara keseluruhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.